Masih sama, masih sama. Masih 450? Masih 450, ya mungkin saja hari ini nambah. Ya, mungkin saja hari ini ada nyusul, ya. Tanpa alasan masih 47. Yang ya. belum ada kabar juga. Yang ngasih perwakilan udah ada, Pak? Ngasih perwakilan wakilnya atau Ya, sekdanya? hari ini kan dipastikan. Hari ini akan terlihat jelas 47 itu apakah ada yang menyusul hari ini, apakah ada yang menyatakan tidak ikut, kan akan jelas. Yang tidak itu pasti mengirimkan wakilnya atau sekda. Ya, tapi rasanya masih memungkinkan kalau hari ini menyusul bergabung apapun alasannya. Jam berapa, ya. Pak? Kira-kira Belum pastinya tahu, hari? belum tahu. Sore update ya, Pak? Ya. Sore nanti mungkin nggak, Pak? Kita lihat nanti ya. Oke, makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, itu dia tadi pemirsa keterangan yang diberikan oleh Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dan juga Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, usai pembukaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Di mana tadi dikatakan oleh Tito Karnavian bahwa retret ini adalah ajang untuk mengenal satu sama lain hingga nantinya kepala daerah ini dapat berkoordinasi dengan baik dari pusat dan juga daerah, serta kepala daerah ini juga diminta untuk mencapai target efisiensi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi juga dikatakan oleh Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, bahwa ia mengikuti retret sesi pertama ini ada sekitar 450 kepala daerah dan 47 lainnya ini izin untuk tidak mengikuti retret karena alasan-alasan tertentu. Dan pemirsa, di hari kedua retret, kepala daerah melakukan sejumlah aktivitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, mulai dari senam hingga apel pagi. Mendagri Tito Karnavian memimpin pembukaan acara. Mendagri Tito Karnavian memberikan pemaparan di acara pembukaan retret yang digelar di Ruang Sudirman Akademi Militer Magelang. Para kepala daerah mendengarkan seksama pemaparan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian usai pembukaan dari siang hingga sore nanti akan ada pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Inovasi kreasi apapun juga kalau fulusnya ada. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut para kepala daerah di depan ruangan Sudirman. Nantinya para kepala daerah akan memulai pembekalan dengan pemaparan Astacita. Acara retret hari kedua, Sabtu pagi diawali apel yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Sebanyak 450 kepala daerah mengikuti apel. Sementara ada sebanyak 47 kepala daerah absen tanpa keterangan, serta 6 kepala daerah lainnya izin sakit hingga keperluan keluarga. Pihak panitia terus berupaya untuk menghubungi sejumlah kepala daerah yang tidak hadir tanpa keterangan tersebut. Para kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur juga menjalani senam pagi. Dengan antusias, para kepala daerah melakukan senam mengikuti gerakan dari instruktur Akademi Militer. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan dari 450 kepala daerah yang hadir, sebanyak 19 kepala daerah sedang dalam kondisi kurang sehat. Dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat kondisi terkini dari kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ada rekan Kevin Pakan di sana. Selamat siang, Kevin. Apa saja rangkaian kegiatan dalam retret hari kedua pada hari ini? Ya, halo, selamat siang Reza dan pemirsa. Baru saja ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan pembekalan sekaligus membuka secara resmi pembekalan dari kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Reza dan pemirsa, situasi terkini yang berada di depan ruang Sudirman yang menjadi tempat dari
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menyampaikan sekaligus membuka secara resmi pembekalan bagi kepala daerah di seluruh Indonesia yang bertempat di Ruang Sudirman Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dan memang tadi ada sejumlah poin, Reza dan pemirsa, terkait dengan apa saja kira-kira yang menjadi pemaparan awal dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selama memberikan pembekalan kepada para kepala daerah ini, di mana tadi dalam paparannya disampaikan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini menyampaikan bahwa ini merupakan suatu momentum yang baik bagi para kepala daerah yang ada untuk bisa saling mengenal antara satu kepala daerah dengan kepala daerah yang lain, terutama di dalam satu wilayah. Tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa nantinya para kepala daerah ini diharapkan dapat saling mengenal begitu antara gubernur, kemudian bupati maupun juga wali kota yang menjadi satu tempat atau wilayah mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dan tadi juga poin lainnya yang disampaikan dari Menteri Dalam Negeri ini juga sempat menyampaikan bahwa nantinya para kepala daerah harus bisa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih karena ini merupakan salah satu langkah yang terbaik untuk bisa bertanggung jawab kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang diinginkan. Dan saya akan coba bertanya, Reza dan pemirsa, terkait dengan bagaimana atau apa saja yang kira-kira tadi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama dengan Wakil Menteri Dalam Negeri. Ada Pak Bima Arya di sini. Pak Bima Arya, selamat siang. Izin Pak terkait dengan tadi pelaksanaan pembekalan kira-kira seperti apa dan apa saja yang disampaikan Pak Tito tadi, Pak? Silakan. Tadi pagi Pak Tito menyampaikan beberapa hal penting ya. Yang pertama mengingatkan lagi tentang efisiensi. Beliau hari ini akan menandatangani surat edaran yang meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk betul-betul fokus membuang anggaran-anggaran yang tidak masuk akal, yang tidak efisien, tidak boros. Itu poin pertama beliau ingatkan. Tetapi jangan sampai nanti ada yang diperlukan, yang mandatori, yang wajib itu dipotong. Jadi fokus pada hal yang tidak substantif. Itu beliau ingatkan lagi dan hari ini ada surat edaran yang memandu semua kepala daerah untuk menjalankan efisiensi. Yang kedua beliau sampaikan permintaan dari Presiden secara khusus untuk memastikan seluruh kota-kota Kabupaten Indonesia itu bersih. Nggak ada sampah visual, spanduk, baliho, hal-hal yang mengotori kota. Ya, kadang-kadang reklame itu juga nggak jelas apakah ada izin atau enggak. Jadi Presiden Prabowo menekankan itu dan Pak Menteri Dalam Negeri mengingatkan itu semua. Yang ketiga beliau ingin ada pelayanan publik diperbaiki, ditingkatkan. Mall pelayanan publik, command center untuk memantau semua yang terjadi di kota itu akan didorong nanti. Beliau sampaikan yang sudah bagus itu di Makassar, di Badung, di Surabaya, Banyuwangi, tapi kota-kota lain akan diminta untuk mendorong juga itu. Pak, berarti ada memang tadi akan mengeluarkan surat edaran begitu ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi poin penting kira-kira yang tidak perlu dianggarkan misalkan atau program-program yang tidak efektif, kira-kira apa saja Pak bisa sebutkan? Perjalanan dinas yang tidak substantif, biaya makan minum, biaya alat tulis kantor, ya, kunjungan-kunjungan, forum-forum diskusi, termasuk baju-baju yang tidak selalu diperlukan sebetulnya ya. Artinya selalu dalam kepanitiaan itu biasanya selalu aja ada kaos segala macam. Ini perlu untuk di-cut gitu. Itu kira-kira ya. Kalau dari Kementerian Dalam Negeri sendiri berapa persen efisiensi anggaran itu dilakukan Pak? Wah, ini 57% Kementerian Dalam Negeri kita berkurang ya. Tapi sekarang kita sedang tata ulang lagi bersama-sama Kementerian Keuangan. Baik, Pak Bima, ini kan juga masih terus berlangsung di pembekalan hari kedua dan juga ada sejumlah rangkaian acara. Tapi sejauh ini bisa dikonfirmasi kembali Pak, total dari kepala daerah yang hadir sampai dengan siang hari ini ada berapa? Masih belum berubah, 450 yang hadir, ada 55 yang tidak hadir dan 47 yang tidak ada kabar. Ya, sisanya itu ada surat izin. Ada 2 orang yang harus menikahkan putra-putrinya. Jadi nggak memungkinkan gitu ya, karena kita pahami ini sangat manusiawi, tetapi wakilnya harus mengirimkan itu. Jadi bagi yang tidak hadir, silakan mengirimkan wakilnya. Tapi masih
terbuka kemungkinan sepertinya hari ini ada yang menyusul karena ada alasan teknis dan lain-lain. Ya. Pak, ini kan juga masih menjadi pertanyaan juga dan menunggu begitu Pak kejelasan dari 47 yang tidak hadir. Informasi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah memang karena benar-benar tidak bisa hadir atau seperti apa Pak perkembangannya? Ya, kita lihat memang ada yang tidak ada kabar sama sekali, ada juga yang ya kelihatannya terkendala transportasi ya. Ya sisanya juga kami masih menunggu kabar. Ya saya kira deadline-nya tenggatnya pasti nggak terlalu panjang, artinya nggak mungkin kita menunggu sampai hari ketiga, hari keempat kan. Nah karena ini juga baru dimulai, masih memungkinkan apabila yang belum ada di sini ini untuk bergabung dan baru nanti malam kan terlihat lebih jelas yang tidak datang itu berapa dan kita akan meminta mereka mengirimkan wakilnya. Pak, terkait dengan sanksi nih Pak, ini juga masih menjadi tanda tanya. Mungkin bagaimana ketegasan dari Kemendagri dan juga panitia di sini untuk bisa memberikan kira-kira apa tindakan khusus yang dilakukan lebih lanjut bagi para kepala daerah yang tidak hadir saat ini Pak? Ya, sanksinya lebih kepada sanksi sosial dari masyarakatnya karena ini kegiatan yang sangat penting untuk menguatkan program-program yang berpihak pada rakyat. Jadi kalau tidak ada di sini, yang rugi sebetulnya adalah rakyatnya. Dan bagi kami mekanismenya lebih kepada tadi penunjukan wakil dan kepada daerah yang bersangkutan tetap mengikuti rangkaian pembekalan berikutnya. Katakanlah kalau ada 2 bulan atau 3 bulan lagi ya silakan ikut yang berikutnya gitu ya. Itu yang terjadi ya di masa-masa yang lalu. Ketika ada rekan kami yang nggak ikut ya maka digantikan wakilnya atau mengikuti gelombang berikutnya. Oke, berarti diwajibkan untuk mengikuti gelombang berikutnya dan harus datang pastinya Pak ya? Iya harus datang. Ya. Pak Bima, ini juga masih akan terus berlanjut. Mungkin bisa dijelaskan apa rangkaian acara selanjutnya dan nampaknya ini tidak atau agak keluar dari rundown acara ya Pak? Atau seperti apa Pak? Ya tadi agak bergeser mundur karena mungkin mereka kelelahan ya. Kan kemarin itu banyak peserta mengikuti rangkaian padat sekali dari daerahnya, kemudian sampai ke Monas, ke Istana, berdiri, mengejar pesawat. Lelah sekali pasti kemarin, lelah sekali. Kegiatan padat sampai malam ya. Jadi kita masih bisa memahami kalau kemudian banyak yang terlambat ya. Kita monitor terlambat, menyesuaikan juga untuk mengantri toilet, ya, kemudian menunggu kesiapan yang lain. Jadi bergeser setengah jam lah kira-kira gitu tadi. Ya, kita berharap lancar dan hari ini 2 hari ini akan diisi oleh teman-teman dari Lemhanas. Akan dibagi menjadi beberapa ruang kelas untuk diskusi interaktif. Baik, berarti untuk para menteri atau Menko yang sekitar 40 Bapak sempat sampaikan itu? Nanti siang Pak Menteri Pertahanan jadwalnya, Pak Menhan, Pak Safri Samsudin. Terima kasih Wamendagri Pak Bima telah bergabung bersama Ainus Pak. Selamat sore, selamat siang Pak. Ya, memang Pram, maksud kami Reza dan pemirsa sampai dengan saat ini kalau kami melihat ya, kalau di dalam ruang Sudirman, tempat dari para kepala daerah ini melakukan pembekalan, kalau kami bisa melihat dari sisi depan ruangan atau ruang Sudirman ini tengah dilakukan proses dari pembekalan dari kepala daerah. Dan saat ini saya tidak bisa memastikan apa yang atau dari narasumber mana yang memberikan pembekalan, namun memang ini keseluruhan para kepala daerah ini masih berada di dalam, namun dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini masih atau sudah memberikan pembekalan kepada kepala daerah sekaligus membuka dari proses adanya pembekalan kepala daerah yang berlangsung hingga 1 pekan. Dan juga tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini ada sekitar 450 kepala daerah yang hadir dan ada masih 47 yang tidak hadir. Dan juga ini masih menjadi pertanyaan kepada kami semua terkait dengan adanya salah satu partai politik yang melarang adanya kepala daerahnya hadir ke dalam pembekalan di tempat ini. Namun kami ternyata memantau ada 2 kepala daerah dari salah satu partai politik yang hadir namun enggan untuk memberikan keterangan lebih lanjut kepada kami di tempat ini. Reza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin Pakar melaporkan langsung dari Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, kita akan terus mengupdate bagaimana jalannya retret hari kedua bagi para kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah hingga nantinya tanggal 28 Februari 2025. Demikian breaking news kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.